Langsung aja ya guys ya, IHSG. Teman-teman, ini IHSG tuh naiknya luar biasa banget. Aku kalau pasangin Fibonacci, garis Fibonacci di sini, sejak dia jatuh dari April kemarin sampai di bottomnya ya, sampai di bottom. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Tanggal berapa nih ya? Tanggal 13 Mei. Terus dia naik rally. Ini udah rally-nya tuh udah kena Fibonacci. Aku balik Fibonacci-nya. Ya, sejak dia jatuh ini naik udah kena Fibonacci 78%. Jadi kalau dia jatuh Fibonacci-nya dibalik gitu. Jadi ini yang 100% di atas, nolnya di bawah. Artinya kita mau mengukur pantulan. Ya, jadi retracement-nya bukan retracement ke bawah tapi retracement ke atas. Nah, ini kalau kita perhatikan dia tuh mantul bener-bener di MA 200-nya dan juga di support yang sangat kuat. Ini support didapat dari low pada tanggal 25-27 Januari di sini. Dan dia mengalami pantulan yang kuat banget. Nah, jadi kalau teman-teman bilang analisis technical doesn't work, sebenarnya it works. Cuman tergantung bisa ngebacanya atau enggak. Dan antisipasi kita waktu itu di MA 200 benar kejadian. Cuman waktu itu aku antisipasinya tuh IHSG kena MA 100 dia bakalan turun. Tapi ternyata dia naik lagi. Dan kemarin hari ini juga breakout dari MA 50-nya. What to expect? Sebenarnya ya kalau dibilang bagus memang lebih bagus daripada skenario sebelumnya. Tapi teman-teman jangan lupa ini udah tanggal 31 Mei dan bentar lagi tuh ada rapat The Fed lagi yang berpotensi akan menaikkan suku bunga lagi gitu. Akan ada pengurangan stimulus dari balance sheet sebesar 47,5 miliar. Terus nanti di September itu sekitaran 90 US dollar miliar gitu. Jadi suku bunga juga kayaknya bakalan bisa naik gitu. Dan teman-teman kalau diperhatiin ini udah kena Fibonacci 78,6-nya, IHSG itu udah rawan koreksi. Yang bikin rawan koreksi saham apa aja, dan kalau koreksi arahnya kemana? The worst scenario untuk saat ini sementara ke level 6.850-an. Jadi ini supportnya MA 50 di sini. MA 100 di sini ini supportnya. Jadi IHSG bisa turun lagi. Nah, kalau misalkan IHSG koreksi atau IHSG turun, yang bakalan narik turun itu saham apa aja? Kita lihat ya, yang sebelumnya udah naik tinggi atau naik signifikan lebih pada saham-saham sektor teknologi. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan, sebenarnya IHSG tuh naiknya karena ditarik dari saham teknologi atau dari saham GoTo waktu itu gitu ya. Jadi GoTo naik signifikan, terus kemudian IHSG jadi V-shaped recovery. Sebenarnya waktu itu tuh nggak banyak kenaikan dari saham-saham big cap perbankan atau saham-saham yang fundamentalnya bagus gitu. Jadi teman-teman harus waspada juga gitu dengan saham GoTo ini. Dimana laporan keuangannya keluar dan dia juga masih rugi sebenarnya. Memang growth-nya bagus GoTo ini secara jumlah user dan lain sebagainya gitu, secara bisnisnya, cuman memang secara laporan keuangan masih rugi gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan secara teknikal dia bisa turun sampai 274 gitu. Nah, kalau tadi kita Fibonacci dari atas ke bawah, sekarang kita Fibonacci-nya dari bawah ke atas. Kita mau tahu ya, dia tuh retracement-nya bakalan bisa sampai berapa. Jadi kalau misalkan turun sampai 270-an, itu baru Fibonacci 38. Bahkan di bawahnya tuh ada Fibonacci 50 dan Fibonacci 61,8, itu di area ini. Nah, jadi ini gambarnya mirip banget dengan gambar IHSG. Kalau misalkan GoTo ada koreksi, GoTo-nya turun, IHSG pastinya juga akan turun atau terkoreksi. Kemudian kita ngelihatnya bukan cuma dari saham teknologi doang. Kalau bicara IHSG, kita akan lihat dari saham perbankan besar. Oke, teman-teman perhatiin ya. Oke. Ini perbankan gede, ini BCA.
hari ini tadi dia naik di awal sesi tuh kayak volume perdagangannya tuh cuman kecil doang, tapi di akhir sesi ini volume perdagangannya lumayan tinggi. Jadi ini juga yang ngebantu kita banget, technical tuh ngebantu kita banget. BCA tuh dia kena support 7250 yang didapat dari low pada November 2021, nggak mau turun lebih rendah dari itu. Logikanya sih gampang, kenapa BCA ini angka 7250 nya tuh sakral. Logikanya gampang karena di November 2021 kemarin itu terendahnya di 7250. Jadi investor-investor besar yang borong di 7250 itu dia nggak mau rugi gitu, istilah kata tuh nggak mau yang turun lagi di bawah itu tuh dia nggak mau cut loss gitu. Jadi ya mereka udah jual-jualan kemarin. Kalau diperhatikan mereka banyak jualan tuh pada tanggal 9 Mei di sini. Ini di sini banyak jualan. Terus kemudian ya ini banyak jualan di sini, kelihatan volume transaksinya gede. Terus kemudian dia breakout, dia naik hari ini dengan volume transaksi tinggi di angka 7625, sekitaran 7625. Nah ini juga menunjukkan bahwa investor asing atau investor besar tuh mereka lagi kumpulin saham perbankan besar lagi gitu. Nah terus kalau misalkan kita perhatikan untuk net foreign buy-nya hari ini ada net foreign buy selain di saham BCA 391 miliar, ini ada saham BRI, kemudian ada ADMR, ada Adaro dan Inco. Bentar ya, aku nyalain AC dulu, panas banget. Oke. Ya, jadi hari ini ADMR tuh diborong 1,4 triliun, kemudian BRI 446 triliun, BCA 391 triliun, Adaro 344 triliun, dan Inco 255 triliun gitu. Terus kemudian apa sih yang membuat ADMR ini banyak diakumulasi oleh investor asing? Karena dia ditambahkan dalam MSCI Global Standard Index List yang akan efektif pertanggal 1 Juni 2022 gitu. Ya, nanti teknikalnya gimana aku akan bahas. Ini ada yang bilang ADMR dibanting sampai ke tanah gitu. Ada yang ditambahkan di MSCI Global Standard Index List, yaitu ADMR, AMRT, dan Inco. Kemudian deletion-nya atau yang dihapus ada INTP. Kemudian yang masuk ke Small Caps Index List yang ditambahkan ada BBKP, BBYB, kemudian BRMS, CMRY, Harum, INTP, LPPF, HIAL, MTDL, BCAP, ESA. Kemudian yang dihapus ada ISAT dan juga Dimas, DMAS. Nah pertanyaannya adalah apakah saham-saham yang ditambahkan di MSCI Global Standard Index List maupun Small Cap ini itu merupakan saham yang bagus, yang layak kita beli atau kita investasiin? Enggak gitu. Ya jadi beberapa saham yang mungkin aku nggak enak juga mention namanya gitu. Ketika udah masuk ke MSCI gitu ya, udah jadi secara likuiditasnya bagus, kemudian secara frekuensi volume transaksi juga bagus, semuanya fundamental kelihatannya menarik. Begitu udah masuk MSCI, udah diborong sama fund sama investor gede, ujung-ujungnya belakangan terus jadi turun gitu. Jadi sekali lagi sih kalau aku back to technical selain fundamental gitu. Kenapa kita mesti juga perhatikan technical selain fundamental? Karena technical itu kasih kita signal lebih cepat. Jadi kalau fundamental itu kasih kita signal tapi agak-agak lambat, agak lagging. Kalaupun misalnya kita mau pakai fundamental untuk signal yang lebih leading atau yang lebih cepat, yang sifatnya projection atau proyeksi, itu faktornya banyak banget. Jadi teman-teman bisa agak-agak subjektif dalam menilai. Dan yang paling penting sebenarnya bukan masalah fundamental bagus atau nggak bagus. Nah, bagus atau nggak bagus ini dari kacamata siapa? Yang paling penting kita perhatikan adalah fundamental bagus itu dianggap bagus dari kacamata investor besar atau investor institusi, dimana kalau misalkan mereka melihat itu bagus pasti mereka borong. Ujung-ujungnya kalau mereka borong itu kelihatan di mana? Kelihatan di chart, kelihatan di volume. Jadi teman-teman sekali lagi technical itu penting banget ya. Jangan cuma percaya kayak fundamental bagus terus masuk MSCI. Itu bisa riskan banget kalau cuma pakai analisis kayak gitu. Sekarang kita lihat ADMR. Oke, meskipun ADMR hari ini diborong oleh investor asing banyak banget, sekitar 1,4 triliun, tapi hari ini dia turun
dibanting turun sampai dia turunnya 5,91% dan volume transaksinya tinggi. Sekarang kita mau lihat sebenarnya volume transaksi tinggi ini banyakan dibeli atau banyakan dijual sih sebenarnya. Kita lihat dari chart 1 menitan, chart intraday-nya. Ya, kalau kita lihat dari chart intraday-nya, ini sebenarnya volumenya tinggi itu pas dia hijau gitu. Jadi pas dia hijau, jadi sebenarnya memang tinggi ketika dia diakumulasi gitu. Cuman kita sekali lagi tetap harus hati-hati kalau kita lihat chart intraday-nya ya kayak gitu, tapi chart daily-nya ini nggak enak. Chart daily-nya itu nggak enak, teman-teman perhatikan dia breaking down dari MA50-nya gitu. Jadi kalau aku perhatiin sih ini bakalan yang big fund yang udah masuk dari bawah ini bakalan banyak yang profit taking dengan news ADMR masuk ke MSCI. Itu kalau aku lihat bakalan dipakai oleh orang-orang yang udah beli di bawah, institusi yang udah dibeli di bawah itu untuk profit taking. Jadi mereka sell on news. Saran dari aku jangan masuk dulu gitu, pahit ya gitu kata GJL 5000. Oke bentar ya, aku mau ambil sesuatu dulu. Ambil apa ya kira-kira ya? Ambil apa ya kira-kira? Ambil ini nih. Bikin aku merasa nyaman dan semangat. Ya ampun. Aduh. MSCI. MSCI itu Morgan Stanley Capital International. Jadi mereka punya beberapa portofolio ya. Jadi portfolio kumpulan, istilah kata tuh kayak kumpulan sahamnya lah, portfolio indeks gitu. Indeks tuh kumpulan saham gitu. Jadi kalau saham yang masuk MSCI itu biasanya cenderung akan dikumpulin sama investor-investor besar. Sedangkan yang keluar biasanya akan cenderung dikurangin. Tapi belakangan ini kalau aku lihat itu rada-rada ngaco. Ada beberapa saham yang mungkin masuk ke situ habis naik banyak terus kemudian habis masuk MSCI terus langsung turun. Jadi kayak feel aku sih kayak gini. Itu saham-saham begitu masuk ke MSCI yang punya modal bawah pada profit taking gitu, jadi pada jualan, jadi be very careful here. Oke, minyak wanginya menggoda. Kok gitu sih? Oke. Sampai mana tadi ya? Oh, aku tadi ngomong IHSG ya. Sebentar, aku mau nulis dulu buat tim aku video. Oke, sekarang tekuknya kaku ya? Enggak, biar gak ngantuk. Panas-panas biar gak ngantuk. Oke, sekarang aku mau bahas batu bara. Apa sih yang masih potensial di tengah kondisi market saat ini, di mana The Fed itu akan mengurangi stimulusnya pada tanggal 1 Juni which is besok. Terus kemudian juga kayaknya suku bunga bakalan bisa naik lagi gitu. Nah, ini yang menarik adalah sektor komoditi. Temanya masih komoditi, cuman kalau komoditi ini oil maupun batu bara ya, komoditi energi ini buat trading aja ya. Aku merasa bahwa sesuatu yang beritanya terlalu bagus itu naiknya cepat dan jatuhnya juga akan cepat. Jadi sekarang berita tentang komoditi itu masih bagus semua. Oke lah, we ride the trend, tapi manfaatkan buat trading aja. Jangan banyak-banyak serakah masuk di situ hanya karena berita masih bagus. Technical masih oke, tapi sebenarnya sejujurnya untuk komoditi energi ini udah agak-agak di atas. Kenapa? Karena udah beberapa bulan naik. Justru tipsnya saat ini adalah kita tuh mulai memperhatikan untuk sektor yang belum jalan. Jadi komoditi energi masih boleh buat trading,
Tapi jangan lupa kita juga mesti perhatikan sektor komoditi non energi ataupun sektor apapun yang masih di bottom, yang masih di bawah, yang seakan-akan tuh sekarang tuh kena berita jelek, kena sentimen negatif dari tapering, kenaikan suku bunga dan lain-lain gitu. Contohnya apa? Komoditas non energi kayak pulp and paper, poultry, semen itu kan kemarin udah mulai ada tanda-tanda bangkit ya dari tidur panjangnya. Itu awal sebenarnya. Terus kemudian selain itu retail dan properti. Jadi teman-teman yang punya time horizon, bukan trading, yang nggak punya waktu buat trading, tapi mau investasi jangka panjangnya pun nggak sampai tahun-tahunan. Dan syaratnya adalah kamu udah punya saham perbankan gede dulu gitu. Untuk memenuhi portfolio kamu, jadi ember ini udah diisi batu-batu besar, yaitu saham-saham perbankan besar, saham yang kecil-kecilnya misalkan kerikil dan pasirnya itu mulai bisa dilirik sektor itu tadi, sektor yang masih murah, yaitu aku matiin dulu komennya, aku butuh fokus. Kalau udah mataku kemana-mana berarti aku butuh fokus mikir. Oke, jadi sektor yang masih murah itu adalah sektor komoditi non energi, seperti contohnya semen, poultry, kemudian ada pulp and paper. 3 itu masih di bottom banget. Kalau mau menabur dengan uang dingin boleh buat investing. Jadi expectation-nya untuk beberapa bulan ke depan ketika ekonomi sudah benar-benar recover. Terus kemudian properti, konstruksi bisa juga, cuman ini udah banyak banget. Jadi teman-teman mungkin ambil satu aja gitu dari beberapa sektor ini. Contohnya kalau semen tuh salah satu antara SMGR atau INTP. Terus kemudian kalau properti itu lebih ke BSDI atau SMRA atau Pakuwon. Terus kemudian kalau pakan ternak tuh Japfa. Terus kalau pulp and paper bisa TKI, INKP atau salah satunya, dan itu dikit-dikit aja, anggap aja nabung gitu. Feeling aku sih ya, langkah The Fed ini bakalan menimbulkan dampak yang positif gitu. Nggak tahu, aku termasuk yang optimis meskipun banyak analis ngomong dampaknya bisa negatif gitu. Jadi gini, The Fed tuh kan sekarang mereka lagi naikin suku bunga. Tujuannya apa? Naikin suku bunga ini untuk mengurangi demand. Problem dari stagflasi saat ini adalah harga barang-barang tuh naik karena supply-nya terbatas. Supply itu dari mana? Dari produsen, dari pabrik, dari China atau dari Indonesia, dari manapun. Karena COVID-19 lockdown, mereka jadi supply-nya terbatas. Itu satu. Jadi untuk mengurangi naiknya harga barang, terpaksa demand-nya dikurangi dengan cara uang beredar dikurangi, suku bunga dinaikin, stimulus diturunin gitu. Nah, problemnya kalau sampai ternyata dengan cara ini pun tidak berhasil, inflasi masih naik, inflasi masih berjalan, maka tindakan deleveraging. Kalau leverage itu kan naikin ya, jadi kasih bunga ringan biar orang ngutang terus gitu loh, biar bisa berkembang gitu. Tapi ini dikasih suku bunga mahal biar orang tuh agak-agak ngerem. Jadi itu namanya deleveraging. Kalau misalkan deleveraging yang dilakukan oleh The Fed ini nggak berhasil, maka akan terjadi resesi gitu. Jadi pertumbuhan ekonomi Amerika tuh udah minus lagi sekali. Kalau sampai minus lagi pada kuartal berikutnya jadi resesi gitu. Jadi kalau resesi berkepanjangan akan menjadi depresi gitu ya. Nah, teman-teman, jika deleveraging yang dilakukan oleh bank sentral ini berjalan dengan baik, maka hasilnya juga akan baik. Hasilnya demand diturunkan sambil negara-negara yang terutama China yang habis kena lockdown itu dia bisa meningkatkan supply-nya. Ketika supply-nya udah mulai membaik, demand-nya sudah mulai membaik juga, meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bagus. Feel aku, deleveraging yang dilakukan The Fed ini hasilnya akan bagus. Kenapa? Karena saat ini kita juga lihat bahwa perekonomian sudah mulai bergerak. Semoga supply-nya bisa ngejar. Nah, dari situlah jika deleveraging yang dilakukan oleh bank sentral atau The Fed ini berjalan dengan baik, maka saham-saham yang masih di bawah, contohnya saham komoditas non energi, terus kemudian saham retail, saham pulp and paper, poultry, kemudian properti, itu mereka akan bisa mulai grow pelan-pelan. Jadi sorry guys, laptop aku tiba-tiba mati.
Ya, jadi itu dasarnya kenapa kita mulai nabur untuk saham-saham seperti ini. Tapi sekali lagi teman-teman, disclaimer on, berinvestasilah sesuai dengan risiko yang teman-teman siap tanggung gitu. Jadi kalau misalkan saya bilang saham-saham tadi bisa ditabur, butuh kesabaran, nggak langsung naik pastinya, pelan-pelan. Jadi time horizonnya beberapa bulan karena kita nunggu deleveraging dari the Fed ini berhasil. Nah, kenapa nggak nunggu nanti pas berhasil aja baru kita beli? Wahai teman-teman, yang namanya investor institusi itu mereka pinter. Kalau mereka udah melihat itu, tanda-tanda akan berhasil, mereka akan masuk, dan ketika mereka masuk duluan, harga saham ya udah naik gitu. Anyway, telat dikit pun juga nggak apa-apa sih. Kalau seandainya mau nunggu konfirmasi teknikal pun nggak apa-apa. Contohnya yang ada konfirmasi teknikal tuh kayak apa? Aku mau kasih lihat. Contohnya ada saham ini. Nah, ini misalkan teman-teman penasaran ya, mau invest di saham ini, contoh di SMGR. Wah, ini nunggu deh teknikalnya bagus biar dia nggak terlalu lama geraknya gitu. Biar nggak terlalu lama geraknya. Nah, ini naik dengan volume transaksi tinggi gitu. Naik dengan volume transaksi tinggi. Ini salah satu tanda secara teknikal bahwa dia udah mulai oke. Oke, guys. Jadi boleh ngemil lagi nggak? Ya itu tadi teman-teman, sementara ini sektor komoditi energi masih oke, tapi nanti jika deleveraging dari the Fed berjalan dengan baik, maka sektor komoditi energi ini bisa turun, dan kebalikannya yang non energi bisa naik gitu. Jadi makanya aku bilang komoditi energi, contohnya kayak oil, batu bara, gas, itu jangan buat investing lama-lama. Feel aku kayaknya nggak lama lagi bakal terjadi rotasi sektoral. Oke. ESA kenapa turun, naiknya udah ketinggian. Oke deh, banyak yang teriak-teriak ESA, aku bahas ESA dulu. ESA tuh di M-Trade akhirnya, M-Trade tadi jualan yang jangka menengah. Hari ini tadi M-Trade banyak jualan saham. Harum kita jual jangka menengah cuan 13%. Bluebird yang jangka pendek kita udah jual, jangka menengahnya masih hold. BC jangka pendeknya cuan 4%, jangka menengah masih hold. Bank Mandiri cuan tipis 1%, Gosco 3%. Kemudian ESA ya. ESA ini sekitaran 140-152%. Bentar aku buka dulu ESA ya. Gimana nih guys, udah makan pun kalau IG Live jadi lapar lagi. Bahaya nih. Sekarang kita lihat ESA. ESA sebenarnya tadi turun kan, terus kemudian dia ketahan MA 50-nya. Jadi batasnya tuh sebenarnya tadi 1110. Tadi kenapa M-Trade jual? Karena udah kena 1110 gitu. Kalau misalkan besok mantul lagi, kita akan consider untuk buyback atau buy on weakness, tapi untuk trading jangka pendek dulu gitu. Oke ya. Jadi itu view-nya tentang ESA. Yang udah terlanjur jual tadi ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau misalkan belum jual dan ternyata ada potensi pantulan di sini keluar hijau atau gimana, kita mau buyback lagi ya nggak apa-apa gitu. Jadi intinya siap batasi resiko aja. Aduh, mau jatuh. ITMG breakout ya tadi. Terus Bluebird gimana, boleh beli nggak? Aku juga kepengen sih beli Bluebird, tapi tunggu deh, koreksinya kayaknya belum. Koreksinya baru dikit tadi. Bentar ya, belum dulu. Oke guys, aku akan bahas untuk oil dulu ya teman-teman ya. Budi Kaing, Teddy Polandra, RBG, yuk apa itu? Oke. Jadi ada pertemuan
pemimpin negara-negara di Uni Eropa semalam itu sepakat buat motong 90% impor minyak dari Rusia di akhir 2022 ya, jadi embargo. Terus OPEC Plus juga masih dengan rencana awal dari bulan Juli. Di bulan Juli ini hanya akan menaikkan produksi itu cuma 432.000 barrel per hari dan menolak desakan dari negara-negara barat untuk menaikkan jumlah produksinya. Jadi kalau kita perhatikan saat ini jumlah pasokan minyak ini masih cukup terbatas, dalam jangka pendek masih bisa menguat. Jadi kita watch untuk saham Medco dan juga saham Elsa. Perhatiin ya guys ya. Ini Medco, dia turun sesaat sampai kemungkinan 570. Kita tetap masih bisa watch. Kenapa? Karena turunnya kalau aku lihat sih masih cenderung normal. Di sini dia terus bentuk higher low. 1, 2, 3, 4. Dia potensi bentuk higher low lagi. Nah, kalau dia ketahan di 570 bagus. Oke. Terus kemudian kita lihat untuk Elsa-nya gimana? Kita lihat untuk Elsa-nya gimana. Dia potensi untuk turun sampai 298, habis itu berpotensi untuk menguat lagi gitu. Terus kalau kita perhatikan kayak yang aku bilang tadi ya, deleveraging dari The Fed ini kayaknya bakalan berhasil. Menurut aku bakalan berhasil. Deleveraging tuh dia naikin suku bunga, terus kemudian kurangin stimulus. Jadi apa artinya deleveraging? Leverage itu kan buat naikin ya. Jadi kalau suku bunganya dinaikin, maka dia akan deleverage, malah turun gitu. Jadi orang-orang nggak akan ngutang, pertumbuhan tuh akan turun gitu. Jadi dengan adanya deleveraging ini, aku lihat bakalan ada kemungkinan berhasil. Kenapa? Karena China lockdownnya udah dibuka dan akan meningkatkan supply. Hal ini kelihatan dari mana? Kelihatan dari PMI manufaktur China. PMI manufaktur China itu dia naik ya, meskipun masih di bawah angka 50, tapi dibanding sebelumnya di angka 47,4, sekarang tuh udah naik di 49,6. Nah kalau di bawah 50 tuh sebenarnya masih kontraksi, di atas 50 tuh udah ekspansi, tapi udah lumayan lah. Karena konsensus dari analis itu memperkirakan naiknya cuma sampai 48,9 doang gitu, dan sekarang dia naik sampai 49,6 gitu. Jadi sebenarnya pertumbuhannya cukup oke. Kalau ditanya intinya market ini bakalan kemana sih? Sementara masih bisa turun dulu, masih bisa terkoreksi dulu, terutama IHSG. Ya IHSG aku review ulang ya, kayaknya teman-teman agak bingung dengan penjelasan aku tentang kondisi makro tadi gitu. Semoga nggak bingung deh. Jadi kalau misalkan suku bunga dinaikin, stimulus dikurangi, IHSG itu bakalan bisa turun, bisa koreksi sampai level 7.000 bahkan 6.900-an. Cuman kalau aku bilang koreksi ini tuh sebenarnya sebagai sebuah kesempatan gitu, karena aku melihat bahwa deleveraging yang dilakukan The Fed ini kemungkinan akan berhasil, meskipun banyak analis yang pesimis. Oke. Peluangnya dalam jangka pendek masih sektor komoditi energi, dalam jangka panjang justru malah komoditi non energi yang masih murah. Sektor batubara saat ini ada sentimen positif juga ya, jadi bukan cuman embargo di ke Rusia, tapi saat ini ada sentimen positif untuk batubara, di mana India tuh saat ini lagi diambang krisis energi dan akhirnya memutuskan untuk impor batubara pertama kali nih sejak tahun 2015. Nah beberapa emiten yang diuntungkan karena mengekspor batubaranya ke India itu antara lain adalah salah satunya Adaro gitu. Kemis SMBR lagi enggak. Salah satunya adalah Adaro. Ya, di mana Adaro ini dia melakukan ekspor ke India sekitar 13% dari total penjualan. Nah, terus kemudian Indi dia cuma 7% sih ekspornya ke India. Kemudian Bian dan juga Harum. Bian itu 7%, Harum 8%. Nah, sekarang kita lihat Adaro gimana. Kita lihat ya Adaro gimana ya guys ya. Nah ini saham Adaro, kalau kita perhatiin Adaro ini kemarin dia ketahan di area support sangat kuat sekali di level 3070. Sorry guys, kesel cookies.
Aduh. Di level 3070, terus di sini ada MA50-nya juga. Ya, jadi di sini Adaro tuh cukup bagus dan hari ini dia naik dengan volume transaksi tinggi juga. Mtrade ada ngehold Adaro. Oke, jadi Adaro jangka pendek ini kita baru cuan 3-7%. Belinya tanggal 19 Mei kemarin, terus kemudian ini jangka menengahnya cuan 11-16% gitu. Jadi sebenarnya Adaro sendiri masih cukup oke. Jangka pendek dia bakalan sampai kemana gitu. Jangka pendek dia bakalan bisa sampai ke 3380. Kalau breakout dari 3380 bakal lanjutin uptrend. Tapi feeling aku sih jangan berharap terlalu banyak lah. Oke, terus masih dari sektor komoditi. Sektor komoditi, aku mau bahas Pegas. Pegas ini dia bakalan mau bagi dividen. Ya, teknikalnya dia udah tinggi banget. Teknikalnya udah tinggi banget. Jangan dikejar guys. Jadi kalau mau beli sih tunggu retracement atau tunggu koreksi. Koreksinya bisa sampai sekitaran 1680-an atau 1700-an. Kalau dia naik lagi ya udah biarin aja, gak usah dikejar gitu. Nah, untuk Pegas sendiri dia bakalan bagi dividen. Bagi dividennya lumayan, sekitar 3,01 triliun rupiah atau setara 25% dari laba bersihnya dari tahun buku 2021 kemarin gitu. Dan kalau dibandingin dengan harga saham hari ini atau harga saham terakhir yang di angka 1.800 kalau nggak salah ya, di 1.800 ya. Nah, kalau dibandingin dengan harga hari ini di 1.800, ini dividen yieldnya tuh artinya gini, dividen yang Anda terima dibandingkan dengan harga saham gitu. Jadi kalau investor retail itu ngelihatnya dividen yield aja, jangan ngelihat dividen payout ratio. Kenapa? Karena kan kita kan enggak berinvestasi secara gimana ya, bukan investor majority lah, bukan majority investor gitu loh. Terus kita tuh berinvestasi dalam jumlah yang mungkin nggak terlalu banyak ya, namanya juga investor retail gitu. Yang kita mau kan return dari investasi kita. Misalkan kamu beli 100 juta gitu, kamu maunya kan return dari 100 juta itu, dari uang yang kamu masukin tuh berapa gitu. Nah, dari situ ngitungnya berarti pakai dividen yield gitu. Kalau hari ini aku beli misalkan 100 juta, terus aku dapat dividen hari ini juga misalkan ya 6,91%, berarti aku dapat sekitaran dividennya tuh 6 juta. Jadi cara ngitungnya gitu. Nah, CAMDEV-nya untuk Pegas ini tanggal berapa? Tanggal 7 Juni, sebentar lagi. Jadi kalau kamu sempat beli kemarin mau ngehold silahkan. Yang punya modal di bawah 1640 mau ngehold silakan buat dapetin dividen. Tapi kalau ngejar di harga sekarang ini kayaknya udah riskan guys gitu. Jadi cara dapat dividennya adalah mestinya punya sahamnya atau beli sahamnya dan tahan sampai 7 Juni. 7 Juni nggak boleh dijual. Baru sampai sorry. Pasar reguler 7 Juni. Iya, pasar reguler 7 Juni berarti kamu mesti nahan sampai lewat dari 7 Juni sampai 8 atau 9 Juni gitu. Oke. Nah, itu adalah Pegas. Bentar ya yang nanya INKP, kawan-kawan, sabar. Terus aku mau update lagi, ada perusahaan yang laba bersihnya tuh naik double 123% secara tahunan pada kuartal 1 2022, yaitu Adi Sarana Armada atau ASA. Laba bersihnya 73 miliar, naik 123% dibandingkan periode yang sama kuartal 1 pada tahun lalu yang cuman laba bersihnya 33 miliar gitu. Jadi capaian laba ini didorong oleh pendapatan yang naik 60% secara year on year. Terus kemudian paling banyak dia dapat pendapatan tuh dari segmen logistik, yaitu Antar Aja, sekitar 59% dari pendapatan. Sekarang kita lihat chartnya gimana untuk ASA dari sektor teknologi. Oke. Kalau kita perhatiin ASA, tren gedenya sih masih belum bagus, tapi tren pendeknya dia udah mulai bentuk higher low. Oke, terus kita cari support yang terakhir di angka 2150. Jadi kemungkinan dia ketahan di 2150. Kalau mau buy on weakness silahkan. Cuman
sektor teknologi agak-agak rawan juga dengan suku bunga ya, dengan naiknya suku bunga gitu. Terus banyak banget yang nanyain Breeze. Gak ada apa-apa sih Breeze. Ya trennya masih begini-begini aja. Wait and see dulu aja gitu. Oke. Oke, ada lagi perusahaan yang mau bagi dividen yaitu TAPG. Dia bagi sekitar 56,81% dividen dari laba bersihnya gitu. Terus dividen yieldnya sekitar 3,52%, lumayan sih kalau dibandingin dengan harga hari ini. CAMDEV-nya di pasar reguler 3 Juni. Terus teknikalnya gimana buat TAPG? Oke. Biasa-biasa aja TAPG teknikalnya, buat trading aja sih, ini nggak usah ngejar dividen, nggak usah dipikirin dividennya. Terus aku mau review untuk saham consumer good. Aku mau review saham consumer good ya. Hari ini tadi Gudang Garam, Sido muncul, Indofood itu aktif. Kita review untuk Gudang Garam. Nah, GGRM hari ini naik volume tinggi. Ini yang aku maksud tadi guys. Kalau misalkan kalian mau invest di GGRM, ya selain ngelihat dari bisnis model, pangsa pasar, kemudian manajemen, profitability, kalian juga mesti ngelihat dari teknikalnya. Ya, faktor terakhir adalah teknikalnya. Kalau diperhatiin secara teknikal, ini volume transaksinya dia kan naik tinggi banget gitu. Nah, jadi nanti yang ITMG dan kawan-kawan aku bahas ntar ya. Aku bahas consumer good dulu. Jadi buat teman-teman yang mau invest di sini sih silahkan. Tapi ini nggak syariah dan if you don't mind untuk invest di perusahaan rokok, aku ngelihat dengan candle yang kayak gini, ini bakalan nyusul ICBP dan Unilever. Jadi dia bakalan bisa naik nyusul ICBP Unilever. Investor kalau mau masuk di harga-harga sekarang masih bisa. Best price di 30, 350, tapi kan ya nggak harus di best price. Kalau investasi jangka panjang tuh selisih Rp1.000 di sini tuh juga nggak begitu ini, selisih berapa persen sih ini. Kalau misalkan turun, sorry ya, aku kasih info lain dulu. Kalau misalkan turun dia sekitaran cuman 1,95 atau 2%-an doang, nggak terlalu signifikan bedanya. Kalau menurut aku sih, aku lihat GGRM ini dia bakalan bisa nyusul ICBP. ICBP itu patternnya kayak gini. Nah, jadi GGRM yang sekarang ini posisinya kayak ICBP pada tanggal 10 Mei. Kayak 10 Mei ini gitu. Jadi kalau kamu ketinggalan di ICBP dan mau invest jangka panjang, and if you don't mind untuk beli saham rokok, ya silakan gitu. Terus GGRM juga bakalan ngekor untuk Unilever. Jadi teman-teman, ini naiknya mumpung belum banyak, ya silahkan kalau mau beli buat investing. Kalau udah banyak ya jangan. GGRM tuh posisinya kalau kayak Unilever posisinya di sini nih, di sini nih, kayak gini. Jadi awal-awal dia baru mau naik gitu. Dan jangan sampai nanti udah naik, nunggu udah sampai di pucuk di sini baru berbondong-bondong beli, terus kemudian nyangkut. Kemarin aku dapat banyak message di IG live nanyain Unilever gimana nih turun nyangkut nih. Makanya kalau investing jangan beli di atas. Sekarang tuh GGRM dia naik, tapi naiknya tuh masih baru awal-awal. Jadi kalau mau long term investment masih bisa gitu. Yoga Pratama 90 gak ngerokok, jadi gak suka emiten rokok. Ya gak apa-apa, gak usah. Oke, ini ada yang nanya. Oke, aku ntar akan bahas ya. Ya, aku bahas Unilever dulu. Unilever ini teman-teman kalau diperhatiin, dia kan koreksi ya, koreksi sampai ke level 38,2 Fibonacci-nya, dan hari ini keluar volume ini lagi. Kayaknya sih nggak bakalan bisa turun sampai Fibonacci 50% atau 44, 40, 42, 90 tuh kayaknya nggak bisa turun sampai situ. Jadi path-nya, aku coba gambar path-nya karena dia udah keluar hijau dan volumenya bagus, dia akan begini. Oke, terus aku mau ngejawab pertanyaan dari ini, ada yang nanya Naga Gembira. Nanti di pertengahan Juni kalau The Fed naikkan suku bunga, IHSG akan rontok. Lebih aman punya saham oil, coal, dan nikel. Ambruknya tidak sedalam saham-saham emiten non-komoditas. Sebenarnya nggak usah pertengahan Juni. Sekarang tuh udah memasuki awal Juni. Ini kan besok tanggal 1 kita libur ya. The Fed ada meeting. Terus kemudian kita buka lagi tanggal 2.
perkiraan aku tanggal 2 tuh bisa koreksi. Kenapa? Karena pasti The Fed akan mengetatkan lagi gitu. Jadi ada pengetatan untuk stimulus dikurangin, kemudian suku bunga dinaikin, itu tanggal 1 bisa turun, nggak usah nunggu pertengahan Juni. Cuman sekali lagi kita berusaha berpikir tuh seperti apa ya, contrarian, jangan ngikutin cuman FOMO sama market doang, kayak komoditi terus, energi terus, sampai kita jadi kayak nggak aware gitu. Kalau aku sih justru ngelihatnya komoditi energi memang masih oke. Memang seperti yang aku bilang tadi, aku ulang lagi ya, karena banyak banget di sini yang masih fanatik sama komoditi gitu loh. Komoditi energi masih oke, semuanya masih oke. Tapi trading jangka pendek aja. Dan feeling aku sih deleveraging dari The Fed bakalan berjalan dengan baik karena lockdown dari China udah dibuka, supply udah mulai bertambah, sehingga nanti bisa jadi balance sama demand-nya. Nah, kalau dia bisa balance sama demand, maka inflasinya akan lebih terjaga, bukan stagflasi lagi gitu. Kenapa? Karena memang ada pertumbuhan ekonomi gitu. Kalau udah terjadi seperti itu, maka saham-saham yang lain yang sekiranya tadinya dianggap kayak kedampak negatif oleh kenaikan suku bunga malah justru bisa naik. Jadi nggak tahu, ini aja ini pemikiran liar aku aja gitu. Jadi jangan fanatik sama saham-saham komoditi yang sekarang lagi rally. Justru malah kalau aku ngelihatnya secara kontrarian, justru malah aku lihatnya tuh saham consumer good. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika kita bahas saham consumer good ICBP di MTrade di seminar Sabtu, mereka penting ikut seminar Sabtu tuh karena kita banyak bahas makro sebenarnya. Di seminar Sabtu kita bahas tentang saham consumer good ICBP. Banyak banget yang bilang kayak, wah nanti ini masih belum bagus nih, ini tapering apa segala macem, nyatanya naik gitu. Jadi ngelihatnya, ngebacanya gimana? Aku sih combine sama technical, dapat nyamuk guys. Mau lihat nggak? Aku dapat nyamuk nih. Kasian ya nyamuknya. Oke, minum dulu. Yes, dia koreksi consumer good malah berpeluang naik. Iya, tapi consumer goodnya udah pada ngerambat naik semua. Jadi kalau kalian mau investing buat consumer good ya sisa saham-saham rokok itu sih. ICBP tunggu koreksi, Unilever ini pas koreksi kayaknya nggak bakalan turun sampai jauh lagi. Jadi kalau mau long term investment, valuasinya memang nggak semurah last month, tapi lumayan. Pantesan kok aku gatal-gatal ya. Aduh, dengkulnya kelihatan, ketahuan, kakinya naik. Ngantuk aku guys. 849. Kak, saya bingung bedanya investasi dan trading. Kalau nyangkut berarti saya investasikan, kalau profit trading. Kok lucu tuh kamu, pinter tenan ya. Ikutin IG live aku aja terus deh kalau kamu masih bingung. Jadi user VIP MTrade aja, klik link di bio aku, guys. Mumpung hari ini ya tanggal 31, promo terakhir hari ulang tahun aku, birthday aku. Oke. Langsung aja klik link di bio. Ada yang nanya koleksi buku aku apa? Emang mau dibahas ya? Apa ya koleksi buku aku yang nyambung sama kalian yang memang lagi pengen duit sih, ini sih gitu. Ini bukan ngajarin tentang make money sebenarnya, tapi gimana kita tuh balance, oke? Happy gitu. Banyak terus koleksi buku aku. Ntar aku bahas saham lagi ya. Ntar. Apa ya? Yang aku suka, dan itu dulu aja deh, jadi OOT kan yang nanyain buku. Oke, sekarang bahas saham lagi. Aku mau bahas saham, kayaknya nggak keburu bahas saham consumer good yang lainnya kayak Sido, Indofood, itu dibahas besok aja lusa di morning briefing MTrade. Terus Pulp and Paper aku masih suka volume, dia valuasinya masih murah. INKP, pada nanyain INKP, valuasinya masih murah. Jadi teman-teman langsung aja join MTrade, dan hari apa ya, lusa, hari Kamis berarti itu join morning briefing MTrade gitu. Oke. Terus aku mau bahas ITMG UNTR. Ya udah, hari ini dia breakout dari pola pennant. Mau lihat pennantnya kayak apa? Ini tiangnya, terus iya ini pennantnya dia, bentuk bendera gitu. Bakalan sampai level berapa sih?
dia bisa naik sampai level berapa. Hmm, 40.000, 39, 40.000. Cuman gak usah terlalu FOMO juga guys, kayak yang aku bilang tadi. Kalau aku my personal portfolio, aku tuh lebih banyak nabur buat investasi buat beberapa bulan ke depan. Aku siap-siap kalau deleveraging dari the Fed ini berjalan dengan baik, maka saham-saham yang masih di bottom kayak yang aku sebut di awal-awal tadi, jadi berbahagialah yang ikut di awal, itu bakalan naik. Tapi kalau seandainya deleveraging dari the Fed ini nggak berjalan dengan baik gitu, maka saham-saham yang di bottom itu juga turunnya nggak akan terlalu banyak gitu sih. Oke. Terus aku akan review juga untuk UNTR atau United Tractors. Ya, ini masih naik, volume transaksinya tinggi, trading aja. Kalau ditarik garis channel di sini, ini bakalan sampai 33.200. Supportnya di level 30 ribuan. Oke, di sini. Oke deh. Segini aja ya guys IG live-nya ya. Besok libur, IG live-nya juga libur. Ketemu di morning briefing Mtrade bareng coach-coach Mtrade besok lusa Kamis. Dan jangan lupa join Mtrade, klik link di bio saya mtrade.id biar kamu nggak ketinggalan kalau mau beli jual gitu. Ya kita kadang-kadang ada cut loss juga lah, cuman secara statistik banyak cuannya gitu. Oke ya, itu aja, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa join seminar Cuantastik besok Sabtu, kebetulan acaranya gratis. mtrade.id/cuantastik, langsung ke situ. Salam profit, dadah.